Assalamualaikum sahabat cerita hikayat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nabi Daud merupakan keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak sehingga ia memiliki nama Daud bin Isya bin Uwaibid bin Buas bin Salmun bin Hashun bin Aminadab bin Aran bin Hashrun bin Faris bin Yahuza bin Yakub bin Ishak. Ada sebuah kisah di mana Nabi Adam menghibahkan umurnya kepada Nabi Daud dari hadis sahih riwayat Abu Hurairah. Dikisahkan Nabi Adam merasa takjub dengan jiwa yang Allah ciptakan yang akan menjadi keturunannya kelak. Dalam jiwa-jiwa tersebut, Nabi Adam terpaku melihat salah satu sosok yang memancarkan cahaya. Nabi Adam pun bertanya kepada Allah, siapakah gerangan orang yang memancarkan sosok tersebut? Allah menjawab bahwa dia keturunan Nabi Adam yang akan menjadi umat akhir zaman bernama Daud. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah berapa umurnya di dunia, dan Allah menjawab 60 tahun. Lalu Nabi Adam memohon kepada Allah 40 tahun dari umurnya kepada Nabi Daud, sehingga umur Nabi Daud genap menjadi 100 tahun. Diriwayatkan dalam sebuah hadis umur Nabi Adam adalah 1000 tahun setelah masa hidupnya hampir habis dan dirinya didatangi oleh malaikat Israel dan ingin mencabut nyawanya. Nabi Adam justru memprotesnya karena masih merasa memiliki jatah hidup. Kemudian malaikat Israel mengingatkan Nabi Adam bahwa ia telah memberikan 40 tahun umurnya untuk Nabi Daud. Namun, Nabi Adam mengingkarinya, dan disi juga menjadi asal muasal mengapa manusia bisa lupa akan janji yang telah dibuatnya karena Nabi Adam pernah melakukan kesalahan. Kisah Nabi Daud selanjutnya adalah saat sang Nabi masih berusia muda. Diceritakan Nabi Daud hidup di tengah-tengah Bani Israel yang dipimpin oleh raja berperawakan besar dengan sifat yang buruk bernama Jalut. Raja Jalut sesungguhnya raja yang diangkat oleh kaum penjajah Bani Israel, sedangkan Bani Israel sendiri belum mengangkat seseorang dari kaumnya untuk menjadi pemimpin. Hingga akhirnya Allah memberi sebuah petunjuk. Seseorang akan menjadi raja atau pemimpin Bani Israel. Dialah Talut, seorang pemuda yang tampan, gagah perkasa, salih, dan cerdas. Setelah diangkat menjadi pemimpin Bani Israel, Raja Talut pun segera mengumpulkan Bani Israel untuk melawan Raja Jalut. Terkumpullah 300 prajurit alim yang mematuhi Raja Talut. Salah satu prajuritnya adalah Nabi Daud. Peperangan pun terjadi. Sayangnya, peperangan tersebut tidak seimbang karena kalah jumlah dan prajurit. Raja Talut menggunakan senjata seadanya. Keadaan terdesak di mana Raja Talut hampir kalah dengan Raja Jalut. Nabi Adam pun segera membantu Raja Talut. Tanpa rasa takut, Nabi Daud pun melawan Raja Jalut hanya menggunakan ketapel dalam pertarungan atas dengan izin Allah. Nabi Daud pun memenangkan pertarungan lantaran batu dari ketapel Nabi Daud mengenai kepala Raja Jalut, dan setelahnya Raja Zalim itu pun tumbang. Melihat rajanya tidak berdaya lagi, prajurit Raja Jalut pun lari pontang-panting, sedangkan Raja Talut pun terkesima dengan keberanian Nabi Daud. Sebelumnya, Raja Talut pernah berjanji bahwa dirinya akan menikahkan putrinya dengan seseorang yang dapat mengalahkan Raja Jalut, sehingga Nabi Daud pun dinikahkan dengan anak Raja Talut. Kedudukan Nabi Daud juga berubah. Yang sebelumnya adalah seorang prajurit biasa, kini menjadi panglima. Tahun-tahun pun berlalu dan Raja Talut meninggal dunia. Sebelum wafat,
Raja Talut melantik Nabi Daud sebagai seorang raja pengganti dirinya. Sebelumnya, terdapat percikan perpecahan di mana sebagian besar memilih anak lelaki Raja Talut sebagai penerus sang ayah, namun sebagian yang lain memilih Nabi Daud karena anak Raja Talut dinilai tidak berlaku adil. Kemudian, akhirnya dua kubu sepakat bahwa Nabi Daud sebagai penerus tahta Raja Talut, sehingga Nabi Daud tidak hanya menjadi seorang nabi, tetapi juga menjadi raja untuk Bani Israel. Selama pemerintahannya, Raja Daud sangat adil dan bijaksana. Beberapa perkara dapat dipecahkan dengan mudah dan diberikan solusi terbaik. Peperangan juga dimenangkan oleh kerajaan Nabi Daud yang menjadi raja Bani Israel ini. Kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Daud mendapat risalah kenabian dari Allah. Di saat umurnya 40 tahun, Allah juga menurunkan kitab kepada Nabi Daud, yaitu Kitab Zabur. Nabi Daud juga memiliki mukjizat, yakni dapat berbicara dengan hewan, bersuara amat merdu, dapat menundukkan gunung untuk bertasbih bersama dirinya di waktu pagi dan sore hari, dan dapat melunakkan besi tanpa alat pemanas. Nabi Daud juga menjadi nabi pertama yang bertanya kepada Allah tentang arah kiblat. Kala itu, Nabi Daud membangun Baitul Maqdis dan Al-Aqsa sebagai arah kiblat untuk salat. Setelahnya arah kiblat berganti ke Masjidil Haram di Mekkah pada masa Nabi Muhammad. Puasa Daud merupakan puasa sunnah selang-seling, yakni sehari berpuasa sehari tidak. Berikut ini penjelasan lengkap puasa Daud, mulai dari kisah melatar belakanginya hingga tata cara melakukannya. Diriwayatkan ada kisah yang melatar belakangi terjadinya puasa Daud. Pada masa itu, Nabi Daud jatuh cinta kepada seorang perempuan, namun sayangnya perempuan tersebut telah memiliki suami. Kala itu masih zaman perang, diutuslah suami perempuan tersebut oleh Nabi Daud untuk menjadi prajurit dan maju berperang. Suami perempuan tersebut pun gugur di medan perang, dan setelahnya Nabi Daud memperistri perempuan tersebut. Namun, Nabi Daud diliputi perasaan bersalah dan Abiyu'ullah ini pun bertaubat kepada Allah dengan cara melakukan puasa selang-seling. Puasa tersebut akhirnya dikenal puasa Daud. Nabi Daud juga senang melakukan salat malam, yakni Nabi Daud tertidur separuh malam, kemudian salat di sepertiganya dan tidur lagi di seperenamnya, sehingga salat Nabi Daud ini menjadi salat dan puasa paling dicintai Allah. Hal ini diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Puasa Daud menjadi puasa sunnah paling utama. Hal ini diriwayatkan oleh hadis An-Nasa'i di mana Rasulullah bersabda puasa paling utama adalah puasanya Nabi Daud. Ia berpuasa sehari dan berbuka tidak puasa sehari. Begitulah cerita Nabi Daud. Terima kasih. Wassalamualaikum.